Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bapak pengurus Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sampailah kita pada akhir daripada 10 pertengahan, dan kita akan memasuki fase atau tahapan 10 terakhir dari bulan Ramadan tahun ini. Memang kalau dipikir-pikir tidak terasa, udah 20 malam kita sholat tarawih. Jadi kita tinggal 10 malam lagi. Nah, 10 malam terakhir ini, bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, program amaliyah kita yang paling terpenting pertama adalah mencari Lailatul Qadar, bukan mencari Lailatul Bakar. Kalau Lailatul Bakar, bakar kuih ya tak? Dekat-dekat lebaran sibuk bakar kuih kan? Orang sibuk mencari Lailatul Qadar, nya sibuk bakar kuih. Nah, aduh. Jadi yang pertama kita disibukkan dengan mencari Lailatul Qadar. Yang kedua, program amaliyah akhir-akhir Ramadan ini yang terpenting, yang kedua adalah membayar zakat fitrah. Nah, 2 macam amalan ini harus jangan sampai tidak kita lakukan. Pertama adalah mencari Lailatul Qadar. Berdasarkan firman Allah yang tadi setiap solat tarawih tadi, awal-awal surah kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini dalilnya tentang Lailatul Qadar. Gitu. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan, hu-nya itu adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Gitu. Al-Quran diturunkan dari langit, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Sudah itu baru turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Nah, nuzul Quran sudah kita peringati. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu sekitar berapa tahun? 80 tahun lebih ya. Berarti kalau kita ibadah siang malam selama 80 tahun, umur kita ni belum tentu 80 tahun ya tak? Nih kita ni yang ada ni, ada yang 80. Dan ada tak? Paling kuat 75 kan. Kalau lah 80 tu tak ada lagi. Innalillah. Adalah satu-satu paling kan tak? Jadi kalau kita ibadah selama 80 tahun siang malam tanpa kerja,
Pokoknya ibadah terus. Dibanding dengan satu malam Lailatul Qadar itu masihlah bagi baik, lebih bagus lagi dapat Lailatul Qadar satu malam itu. Itu keutamaannya. Itu ya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada waktu itu turunlah malaikat dan malaikat Jibril. Warruh itu malaikat Jibril. Ya kan? Fiha, di mana malaikat Jibril itu dia mencari orang-orang yang bangun, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang beriktikaf di masjid. Jadi beriktikaf di masjid, mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Mulai malam besok, malam 21, 23, 25, 26, 27 dan 29, malam-malam ganjil. Itulah yang diberikan informasi oleh baginda Rasulullah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia memberikan salam kepada orang yang selalu ibadah mencari Lailatul Qadar. Nah gitu. Mengucapkan salam kepada mereka. Nah, kalau sudah dapat salam dari malaikat, insya Allah orang itu mendapat Lailatul Qadar. Ya. Nah, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai datangnya waktu fajar. Nah, Bapak Ibu, dari firman Allah ini ada 3 hikmah kita mencari Lailatul Qadar itu. Pertama, Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kita. Dia sebagai huda dan kitab pedoman. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang beramal, Allah lipat gandakan dan Allah berikan kebaikan kepadanya. Tapi dengan syarat i'tikafnya di masjid, bukan di rumah. Ya, mencari Lailatul Qadar di rumah itu bukan Lailatul Qadar, Lailatul Bakar tadi ya. Itu. Jadi syaratnya di masjid. Masjidnya bukan musalla, tapi masjid jami', masjid kita nih. Masjid jami', masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Dengan syarat masuk ke dalam masjid i'tikaf, sudah berwudu, ya kan? Kemudian baca Quran, solat malam, pokoknya ibadah, solat sunat. Nah, i'tikaf itu. Ini mencari Lailatul Qadar. Gitu ya. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, pagi harinya cuaca terang, matahari pun tidak merah tapi putih kelihatannya, tenang dan sejuk suasananya. Itu malam tadi turun Lailatul Qadar. Nah, itu siapa yang dapat ini, maka Allah akan berikan dia kebaikan akhlaknya, kebagusan kehidupannya. Itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, program amaliyah akhir Ramadan ini adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Memberikan atau membayar sebagian daripada rezeki kita, baik itu berupa makanan pokok ataupun duit, kita berikan kepada orang miskin agar mereka di hari raya tidak lagi mengemis. Nah, itu zakat al-fitri. Faradha zakat al-fitri tuhratan lisaim minal laghwi warrafasi. Diperdukan zakat fitrah itu untuk apa? Adalah mensucikan puasa kita. Mensucikan puasa kita. Minal laghwi warrafasi. Dari perbuatan sia-sia dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi zakat fitrah itu berfungsi sebagai penyempurna. Kalau dalam sholat namanya penyempurna itu sujud sawi.
Kalau kita lupa dalam solat, maka akhir solat harus sujud sawi. Sujud sawi itu penyempurna solat. Gitu. Nah, zakat fitrah terhadap puasa, maka dia penyempurna daripada puasa Ramadan ini. Maka kalau kita tidak bayar zakat fitrah, maka tidak sempurna puasa kita. Itu. Kan? Walaupun memang ada yang menyebutkan ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Bahkan ada yang menyebutkan hadis ini adalah hadis palsu. Contohnya, syahrul Ramadan mu'allaqun minas sama'i wal ard, bahwa puasa Ramadan itu tergantung-gantung di awang-awang antara langit dan bumi. Ya kan? La tarfa'u ilallahi, puasa kita itu tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, kecuali dibayarnya zakat fitrah kita baru naik puasa kita. Ada hadis macam itu di dalam kitab Jami'us Shaghir, kemudian Nailul Autar, ada hadis itu, tapi hadis itu dhaif. Menurut Imam Sayuti, hadis itu disebut hadis dhaif, dan Albani menyebutkan hadis itu hadis palsu. Kalau begitu bagaimana? Ya sudahlah, biarkanlah. Tapi yang penting zakat kita bayar. Berapa zakat kita tahun ini sudah ditetapkan. Ada yang beras tertinggi, ada yang rendah. Yang tertinggi itu berapa Pak Hamid? 41. 41. Kan? Ada yang menengah nanti. Silahkan bapak-bapak sesuai dengan yang kita makan. Ya kan? Beras apa yang kita makan itulah. Kalau mau bayar zakat fitrah, ukurannya 2,8. 2 kilo 8 on. Kalau kita cantingi itu 11 canting. 11 canting susu. Jadi mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali semuanya sepakat fitrah itu harus dengan qutul balad, makanan pokok. Makanan pokok gitu ya beras menjadi nasi, gitu. Tapi Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan duit, dengan ukuran duit. Tapi catatannya lebih tinggi timbangan berasnya. Tidak lagi 2,8 tetapi 3,2. Sudah naik. Gitu. Jadi itu zakat fitrah. Apa gunanya? Tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Jadi kalau kita bayar fitrah, kalau ada panitia badan amil zakat, impak, sodako di masjid kita, silahkan. Tapi dengan catatan pengurus masjid harus sudah di SK-kan oleh Basnas. Kita sudah alhamdulillah kita sudah di SK-kan, pengurus masjid kita sudah legal. Ada yang tidak resmi, tidak ada SK, itu tidak resmi bapak-bapak. Kita harus resmi dari Basnas, Badan Amil Zakat Impak Sodakoh Nasional. Nah itulah kira-kira kultum kita pada malam ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Terus beramal ibadah. Saya lihat ini masih bertahan, jemaah kita masih ramai, alhamdulillah. Ini masuk kategori ramai nih Pak. Saya keliling ceramah di masjid-masjid. Ini masuk kategori ramai ini. Enak. Alhamdulillah. Tetap semangat sampai akhir Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.